Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Oke, hari ini kita membahas tentang mencari luas daerah yang dibatasi oleh dua buah kurva. Kalau sebelumnya kita hanya dibatasi oleh sumbu ya, sumbu X atau sumbu Y. Nah, ini dengan satu kurva. Nah, ini ada dua buah kurva yang ditentukan. Jadi ada beberapa model, bentuknya sebenarnya sama aja ya, cara pencariannya sama pada kayak untuk mencari luas pada sumbu ya. Nah, hanya saja di sini ada dua buah kurva. Jadi ada dua buah fungsi yang kemudian kita kurangkan. Nah, di sini kita hanya akan melihat bahwasannya fungsi manakah yang berada di atas atau lebih besar daripada fungsi yang satu lagi untuk kita bentuk pengurangan ini. Nah, bentuk seperti ini ya. Jadi ini ada kurva yang pertama, fungsi fx, dan ini kurva yang kedua, fungsi gx. Nah, bentuk yang seperti ini adalah luas daerah antara dua buah kurva tanpa melalui titik potong. Jadi ini kurva yang pertama, ini kurva yang kedua tanpa mereka itu saling bersentuhan atau berpotongan ya. Jadi untuk mencari luasnya, ingat ini pada dengan batas pada sumbu x. Jadi batas pada sumbu x. Kalau misalnya batas sumbu y berarti di sini. Nah, karena ini kita ambil dari batas sumbu X, maka batas AB ini pada sumbu X. Nah, untuk mencari daerah ini, kita harus tahu nih bahwasannya fungsi dari si fx ini harus lebih besar dari gx. Jadi ketika kita kurangkan, maka fx dikurang dari gx. Jadi fungsi yang lebih besar harus dikurangi dengan fungsi yang lebih kecil. Ingat ya, jangan terbalik. Jadi yang besar dikurangi yang kecil. Nah, bentuk yang seperti ini di mana x itu antara A ke B batasnya ya, dengan fx lebih besar dari gx. Nah, bentuk yang kedua adalah luas daerah antara dua kurva yang berpotongan di kedua ujungnya. Jadi ini kurva ke bawah dan ini terbuka ke atas ya. Nah, bentuknya ini bahwasannya dia berpotongan di ujungnya nih, ujung kemari saling bertemu. Nah, kita mau cari nih batas dari A ke B dari ujung-ujung ini. Nah, kita lihat bahwasannya bahwa fungsi si fx ini harus lebih besar dari gx. Nah, dia letaknya di atas, lebih besar daripada si fungsi si gx. Sama rumusnya, hanya saja menentukan bahwasanya oh ini bentuknya seperti ini, oh tadi bentuknya seperti apa. Jadi yang kita lihat adalah bahwasanya fungsi tersebut apakah lebih besar dari fungsi yang satu lagi. Jadi pengurangannya adalah fungsi yang lebih besar dikurang dari fungsi yang lebih kecil. Oke, bentuk yang ketiga adalah seperti ini. Jadi dia berpotongan di tengah ya. Ini bentuk kurva yang pertama dan ini bentuk kurva yang kedua. Nah, lihat nih, kalau bentuk potongan di sini kita harus membuat satu titik lagi, yaitu di sini, titik sudut di sini itu titik C. Jadi berpotongan dari AC dengan CB, bukan A ke B lagi ya. Nah, di sini jadi terlihat bahwasanya ada dua buah daerah yang mau kita hitung. Sama kayak kemarin yang ketika dia menjadi dua buah daerah. Nah, kalau dua buah daerah yang mau dihitung, ini kita ingat menggunakan tanda tambahnya. Cuman kita nggak tahu nih mana yang mana yang dia jadi kurva yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Jadi kita cari dulu dari A ke C nih ya, dari A C. Jadi batas AC C itu dari ini AC nih ya. Oh, sama ya, benar. A ke C-nya ini dulu, di mana lihat nih, ini kurva fx ya. Kurva yang ini kurva fx dan kurva ini gx. Berarti fx ini berada di atas, berarti dia lebih besar daripada kurva yang gx. Maka dia fx dikurang gx dengan batas dari A ke C. Nah, sekarang kita cari yang batas C ke B. C ke B ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini belum nampak ya. C ke B, batas C ke B ini lihat bahwasanya fungsi fx ini berada di bawah di bawah dari kurva gx, di mana fx ini dia lebih kecil daripada gx. Ya. Ketika x-nya antara A ke C, fx lebih besar dari gx, tapi ketika C ke B, dia fx-nya lebih kecil dari si gx, maka yang dikurangkan adalah yang kurva besar dikurang dari kurva yang kecil. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah bentuk seperti ini. Nah, gelombang ini ada 3, jadi batasnya dari A ke C, CD dan DB ya. Batasnya di antara dua kurva yang berpotongan di beberapa titik yang bukan titik ujungnya. Jadi ada beberapa titik. Nah, ini titik 1, titik 2 dan titik 3. Nah, titik 1 ini batasnya AC. Kita lihat nih kurvanya. Kurva dari si fx ya berada di bawah, gx di atas. Berarti gx dikurang dari fx dengan batas A ke C. Kemudian batas CD kita lihat nih bahwasanya kurva yang berada di bawah adalah kurva si gx dan kurva yang di atas adalah kurva fx. Berarti fx dikurang gx. Kita tambahkan lagi. Jadi kan dia ada 3 luas ya. Jadi kalau misalnya ada 4 yang terbentuk, ya udah kita tambahkan 4 luas. Lihat batasnya dari setiap daerah yang diakhir atau luas yang kita cari.
Nah, sekarang batas D ke B. Batas D ke B itu lihat bahwasanya fx berada di bawah dan gx di atas, berarti gx dikurang fx ya. Nah, jadi ketentuannya seperti ini. Ketika si fx lebih kecil dari gx, ya batas AC itu fx lebih kecil dari gx, batas CD itu fx lebih besar dari gx, dan batas DB itu fx lebih kecil dari gx. Jadi kita tentukan kalau dia lebih kecil, lebih besar dikurang dari yang lebih kecil. Oke, nah oleh karena terdapat 4 kasus di atas, jadi bentuknya ini nggak harus kurva yang kuadrat ya, bentuk kuadrat, bisa juga bentuk kurva kurva yang polinomial, yaitu pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya, bisa juga dengan kurva dan garis. Oke ya, nah oleh karena terdapat 4 kasus di atas, maka untuk menentukan rumus yang akan digunakan, kamu perlu memperhatikan hal berikut. Jadi jika gambarnya yang diketahui, maka tinggal lihat nih selang untuk menentukan batas dan rumus yang digunakan. Nah, namun apabila dia hanya fungsi yang diketahui, bahwa kita cari dulu bentuk dulu gambarnya ya. Setelah itu kita lihat nih titik potong dari kedua fungsi itu. Perhatikan titik potong tersebut pada interval selang dari A ke B nya, batas A ke B nya. Nah, jika tidak, tentukan nilai fungsi mana yang lebih besar dari fx, gx. Jadi kita bisa menggunakan x sama dengan 0. X sama dengan 0, maka mana sih yang lebih besar? Apakah kurva dari fx atau kurva gx? Nah, dari nilai yang muncul nanti ya. Nah, kemudian kalau misalnya udah diketahui partisi-partisinya, maka tinggal bentuk aja seperti ini. Dan kita tahu bahwasanya fungsinya berapa. Contoh seperti ini ya. Jika diketahui fungsi fx dan gx berpotongan di AB, fx dan hx berpotongan di CD, dan gx dan hx berpotongan di titik EI di bagian kiri dan CK di bagian kanan. Maka rumus untuk menentukan menghitung luas daerah yang diasir. Jadi ini kita tahu bahwasanya ada 3 fungsi. Fungsi yang pertama fx yaitu berbentuk garis, fungsi kedua gx berbentuk garis, dan fungsi yang ketiga berbentuk hx. Nah, kita mau cari daerah yang di sini. Jadi kita harus tahu titik di sini batasnya berapa, titik yang di sini batasnya berapa, dan titik yang di sini batasnya berapa, ya kan? Nah, dari soal kita tahu bahwasanya fx berarti fungsi yang sama-sama garis nih. Lihat titik potongnya di sini ya. Ini kan gx, ini fx. Titik potongnya di sini, maka dia AB. Berarti A sebagai x dan B sebagai y. Ini x dan ini y. Berarti di sini kita buat titik A ya. Oke, di sini titik B. Sorry ya. Oke, saya buat ini titik B. Nah, yang kedua fx dengan hx. Fx ini garis, hx ini kurva terbuka ke atas. Artinya apa? Berarti dengan positif. Hx fx. Berarti di sini ya titik potongnya dia CD. Berarti C ini sebagai x dan Y sebagai D. Ini C. Kita buat di sini D. Oke ya, di sini D. Nah, kemudian G dengan H. Ini ada G, garis gini, dan ini H. Lihat, G dengan H ini ada 2 perpotongan. Sini 1, di sini 1. Nah, kalau dia sebelah kiri berarti JK. Berarti X-nya J. Ini sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Berarti di sini sebagai J ya, dan K. Kemudian sebelah kanan, sebelah kiri EK. Berarti dia sini EI ya, EI berarti di sini E dan di sini I. Kemudian dia berada yang sebelah kanan adalah JK. Kanan ya, J berarti di sini J dengan batas ini K. Oke, nah kita tahu nih udah bahwasanya batasnya itu EA dengan C. Kita ambil EA dan C. Nah, EA ini batas dengan AC. EA tambah AC, batas EA tambah AC. Nah, kita lihat bahwasanya batas EA dulu ya. EA berarti EA ini batas yang antara si H yang ini, terus G ini, dan X ini. X-nya yang ini ya. Nah, kita tahu bahwasanya kurva G di atas HX. Kurva GX mana G? Ini GX di atas HX. Ya, benar ya. Karena GX di atas HX, maka GX lebih kecil dari HX. Nah, kemudian kurva yang ini kan 2 ya. Berarti yang kena kurva GX dengan HX GX nih. Oke. Nah, kemudian yang AC itu dia kurva dari HX dengan FX. FX lebih berada di atas ya dari si
fx ya. Nah, kurva fx di atas dari kurva x nih, atas, dan ini bawah, atau gx berada lebih kecil dari hx, gx lebih kecil dari hx. Oke. Nah, ini sorry ya, ini kayaknya salah penulisan ya, fx nih. Oke. Nah, dari sini bisa kita buat bahwasanya gx dikurang dari hx, karena gx lebih besar dari hx, ditambah batas yang ini fx lebih besar dari hx ya, karena mereka berada di atas nih tanda silangnya, maka bentuknya seperti ini. Jadi bisa ya kita tentukan dari, lihat dulu nih batasnya, kemudian letak kurvanya seperti apa. Oke. Sebagai contoh nih ya, bahwasanya luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan x kuadrat dan garis y sama dengan 2 dikurang x untuk x sama dengan min 2 dan x sama dengan 1. Jadi ini udah diketahui bahwasanya batasnya dari x min 2 sampai dengan 1. Jadi di sini kurvanya berbentuk positif, maka kurva berbentuk kurva terbuka ke atas, dan ini bentuknya garis. Nah, kita udah mempelajari bagaimana cara untuk menentukan kurva ini. Bentuk kurvanya seperti apa? Kita udah mempelajari, yaitu cari titik potongnya. Jika x sama dengan 0, y sama dengan 0, kemudian cari titik puncak. Nah, untuk garis, kita tinggal masukin aja. Nah, misalnya y sama dengan kan 2x ya, 2 kurang x. Maka kita bisa masukin ketika x berapa, y-nya maka berapa. Ini kita buat dari misalnya min 1, dari 0, min 1, min 2. Kenapa tengah? Supaya bisa nampak gambarnya ya. Saya hapus dulu. Oke. Nah, ini 1 dan ini 2. Nah, min 2 berarti ketika x-nya min 2 berarti jadi 0 ya. Ketika min 1 berarti 1, ketika 0 adalah 2, ketika 1 adalah 1, ketika 2 dikurang 2 adalah 0. Nah, inilah dia bentuk garisnya tadi. Nih ya, bahwasanya ketika dia 2 dia 0, dan min 2 dia min 2 dia jadi positif ya. Positif berarti min 2 berarti jadi 4. 2 ditambah 2 4. Nah, nih ketika min 2 dia 4, ketika 2 dia 0, ketika 0 dia 2. Jadi kita tinggal tarik garis. Oke. Nah, dari sini bahwasanya terlihat kita mau mencari batasnya nih. Batasnya diketahui x-nya sama dengan min 2 dan x sama dengan 1. Berarti dari sini ya. Di sini dengan x-nya 1. Berarti ini 1 ujung-ujung. Berarti daerah yang diapain adalah yang di dalam, karena batasnya itu adalah ujung-ujungnya. Jadi min 2 dengan 1. Oke, nah sekarang kita mau tahu nih bahwasanya mana yang lebih besar. Sebenarnya dari gambar udah nampak ya bahwasanya ketika ini saya buat sebagai fx dan ini sebagai gx gitu. Maka sini gx ya. Kurva ini fx. Maka kita lihat bahwasanya si fx ini dibawa dari gx. Berarti gx lebih besar dari fx. Nah, gx lebih besar dari fx. Berarti gx dikurang fx. Nah, kita bisa lihat bahwasanya kalau misalkan x-nya sama dengan 0, maka untuk fx itu kan y-nya sama dengan 0 ya, kembali lagi. Nah, ketika x-nya sama dengan 0 untuk gx, maka y-nya itu sama dengan 2. Bukti ya bahwasanya yang gx lebih besar daripada yang fx. Cuman nih mungkin saya buat salah pembuatan rumusnya ya. Berarti luasnya itu sama dengan dari min 2 1. Berarti yang besar dikurangi yang kecil ya. Berarti gx dikurangi dari fx. Itu dx ini akan sama dengan integral dari min 21, gx-nya berapa? 2 dikurang x, fx-nya min x kuadrat dx. Oke ya, nah ini dia kita balik ini sebenarnya, tapi sama aja. Kemudian kita cari integralnya. Integral dari min 21 tadi 2 dikurang x kuadrat dx. Nah, ini kita cari integralnya 2, integralnya 2x. Nah, x itu adalah setengah x kuadrat, dan x kuadrat adalah sepertiga x pangkat 3 dengan batas min 2 sampai dengan 1. Nah, kemudian kita masukkan nih 1 dikurang setengah 1 pangkat 2 dikurang sepertiga kali 1 pangkat 3 dikurang ya. 2 dikali min 2 dikurang setengah kali min 2 kuadrat dikurang sepertiga kali min 2 pangkat 3. Nah, ini sama dengan 2 ya. 2 kali 1 2 dikurang setengah kali 1 kuadrat tetap 1 ya. Setengah dikurang sepertiga. Dikurang 2 kali min 2 adalah min 4. Ini positif ya. Setengah dikali 4 adalah 2 ya, positif kan, negatif. Nah, ini negatif, di sini negatif jadi positif. 8/3. Ini 2 dikurang ini per 6. 6
bagi 2 adalah 3, 3 dikurang 2 adalah 1. Min 6 ditambah 8 per 3. Ini sama dengan 12 kurang 1. Berarti 11 per 6. 6 kali 3 18. Min 18 tambah 8 adalah 10 per 3. Nah ini per 6 ya, kita buat 11 dikurang 2 kali 10 20. Ini berarti min 8 ya, 9 ya. Min 9 per 6 kita sama dengan min 3 per 2. Nah karena ini untuk mencari luas, maka kita mutlakin. Itulah kenapa luas biasanya dibentuk mutlak atau di depan ini dibuat jadi negatif ya, karena dia harus bernilai positif, maka 3 per 2 satuan luas. Oke ya. Nah kemudian sekarang bentuknya seperti ini. Ketika y sama dengan x kuadrat kurang 2x dan kurva y sama dengan x kuadrat ditambah 4. Kita tahu bahwasannya di sini a-nya positif. Berarti kalau dia bernilai a positif, dia akan menjadi kurva terbuka ke atas. Nah ini ya, kurva terbuka ke atas, dan ketika dia negatif, kurva terbuka ke bawah. Untuk mencarinya, bentuk ini saya buat dulu ya grafiknya. Sebenarnya kita harus cari dulu nih, harus kita buat dulu bentuk kurvanya. Karena saya mempersingkat supaya bisa terbuat, karena sudah kita pelajari bahwasanya untuk mencari kurva ini kita cari dulu titik potong ketika x sama dengan 0, y sama dengan 0, kemudian kita cari titik puncak. Nah berlaku untuk kedua kurva ini, hanya saja bentuknya ini terbuka ke atas dan ini terbuka ke bawah ya. Maka kita bisa buat ini sebagai fx dan ini sebagai gx. Tapi kita tahu bahwasanya ini fx ya, fx dan ini gx. Nah kita tahu bahwasanya fx ini berada di bawah dari si gx. Artinya apa? Berarti gx lebih besar dari gx. Ini kita bisa buat gini aja ya. Nah fx lebih kecil dari gx, berarti L nya sama dengan batas min 1 2, min 1 ya, dengan 2. Berarti gambarnya di sini titik, di sini titik. Tapi kalau dia batasnya min 2 2, berarti ada dua kurva ya. Nah, dua daerah yang mau kita cari. Berarti daerah yang ini ditambah dengan daerah yang ini. Nah, ini bahwasanya berarti min 1 2 kita batasi gx lebih besar dari fx, maka min x kuadrat ditambah 4 dikurang x kuadrat ditambah 2x. Kenapa tambah? Karena di sini bentuknya min ya. Min kali min positif dx. Maka integral min 1 2 dari min x min 2x kuadrat tambah 2x tambah 4 dx. Nah, ini kita kalikan dengan min nanti di depannya supaya dia bernilai positif, atau nanti pada akhirnya kita buat jadi mutlak ya, supaya dia bernilai positif, karena luas nggak ada yang bernilai negatif. Oke. Nah, kita cari nih integralnya. Integral dari tadi atasnya min 1 2 ya. Min 1 2 dari min 2x kuadrat tambah 2x min 2x kuadrat tambah 2x kurang 4 ya, tambah 4 ditambah dengan 4 dx. Nah ini akan sama dengan min 2x kuadrat adalah min 2 per 3 x pangkat 3 ditambah jadi x kuadrat ya, karena 2 per 2 sama dengan 1 ditambah dengan 4x. Nah batasnya min 1 sampai dengan 2. Berarti min 2 per 3 kita masukin 2 pangkat 3 ditambah 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 dikurang ya. Kita buka kurung supaya mudah, nanti baru kita masukin, kita satuin. Min 2 per 3 kali min 1 pangkat 3 ditambah min 1 pangkat 2 ditambah 4 kali min 1. Oke, ini akan sama dengan 8 ya. Ini 8, 2 pangkat 3 8 kali 2 adalah min 16 per 3 ditambah 2 kuadrat 4 ditambah dengan 4 kali 2 8. Nah ini min ya. Min 1 pangkat 3 adalah min kali min jadi positif, berarti 2 per 3 ini positif. Min 1 kuadrat adalah 1 dikurang 4 kali min 1 min 4. Oke, nah ini min 16 per 3 ditambah 12. Nah kita selesaikan dulu nih yang nilainya bulat. Oke, kemudian 12 dikali 3 kita kalikan nih, 3 dikali 2
3 dikali dengan 12 sama dengan 36 ya. 36 berarti 36 dikurang 16. Oke, berarti 26 per 3. Dikurang nih. 3 kali 3 9. 2 dikurang 9 adalah minus 7. Nah, ini kebetulan nilainya jadi bernilai positif ya. Tambah 7 per 3. Oke, kita tinggal masukkan berarti 33 per 3 sama dengan 11 satuan luas. Oke, kemudian nih soal yang ketiga. Kurva dengan garis. Kurvanya ini, garisnya ini. Nah, kurvanya nih negatif 3 ya. Saya dulu. Negatif 3 berarti kurvanya terbuka ke bawah. Oke, dan ini garisnya. Dengan batas adalah antara min 1 dengan 1. Jadi dia ada batas ini min 1 dan ini 1. Ya, berarti yang di dalam sini aja yang mau kita kerjain. Oke. Ini saya bisa buat nih. Karena dia batasnya interval antara 1 dan min 1. Nah, ini yang mau kita cari. Nah, dari sini kita tahu bahwasannya kurvanya ini ya. Ini kurva. Ini garis, warna garisnya sama ya. Garisnya kita buat, ini saya buat fx dan ini gx ya. Fx-nya adalah ini gx, garisnya gx. Nah, lihat bahwasanya kurva ini di atas dari si gx, berarti kurvanya ini lebih besar daripada si gx ya. Nah, kalau kita masukkan juga sama, kalau misalnya x-nya sama dengan 0, berarti y 12, ini y-nya 6. Lebih kecil kan daripada si yang y di sini. Ya. Kalau misalnya ragu nih, benar nggak ya gitu. Kita bisa pakai intervalnya min 1 sampai dengan 1, berarti kita buat 12 dikurang 3x kuadrat dikurang 6 ditambah 3x dx. Oke. Nah, ini jadi min 1 min 3x kuadrat ditambah 3x ditambah 6 dx ya. 12 kurang 6 6. Berarti kita bisa menuliskan interval dari min 1 dari min 3x kuadrat ditambah 3x ditambah 6. Min 3x kuadrat ditambah 3x ditambah dengan 6 dx. Nah, ini kita cari min 3x kuadrat berarti jadi min x pangkat 3 ya, karena dia jadi min 3 per 3 adalah 1 ya. Min x pangkat 3 ditambah 3 per 2x kuadrat ditambah 6x dengan batas min 1 sampai 1. Ini sebenarnya gampang karena 1 ya batasnya. 1 pangkat 3 ditambah 3 per 2 1 kuadrat ditambah 6 kali 1 dikurang min 1 pangkat 3 ditambah 3 per 2 kali min 1 kuadrat ditambah 6 kali min 1. Oke, nah di sini minnya di luar nih ya, bahwasanya 1 pangkat 3 adalah tetap 1 pangkat 3 dikalikan dengan min yang di luar adalah min 1. Ingat ya, bukan dia jadi masuk ke dalam minnya, enggak. Nah, ini karena bentuk ganjil aman. Ketika dia misalnya kuadrat lah, kita buat jadi 1. Kenapa? Karena dianggap min 1 kuadrat. Jadi positif, padahal min 1-nya ini minnya di luar. Jadi kalau misalnya 1 pangkat 2 adalah 1 dikalikan dengan min, jadi min 1. Ya. Ini 1. 1 pangkat 2 1 dan ini tambah 6 dikurang. Nah, ini min 1 pangkat 3 itu min kali min menjadi positif, berarti 1 dikurang ditambah ya 3 per 2 karena 1 kuadrat adalah positif dikurang 6. Min 1 tambah 6 adalah 5, 3 per 2 dikurang min 5 tambah 2 per 3. Oke, ini 10 tambah 3 adalah 13 per 2. Min 5 kali 3 adalah 15. Min 15 tambah 2 adalah 13 ya. Min 13 per 3. Ini per 6. 6 kali bagi 2 adalah 3. 3 kali 13 adalah 39 dikurang. Ini jadi tambah ya. Min 2 berarti 26. Ini jadi 15. 165 per 6. Nah, sampai sini aja nggak apa-apa. Kita langsung buat satuan luas. Oke. Nah, sekarang ini di sini bentuknya dua buah kurva, di mana ini kurva pertama dan ini kurva yang kedua. Kurva pertama positif berarti terbuka ke atas, kurva kedua negatif terbuka ke bawah. Ini sebagai fx saya buat dan ini sebagai gx. Nah, untuk bentuk yang seperti ini kita mau tahu nih batasnya berapa. Nah, dari sini
kita tentukan batas. Nah, cara cari batas adalah ketika fx itu sama dengan gx. Kalau tadi sebelumnya udah ada batas-batas yang kita tentuin ya. Ini kan kita nggak tahu batasnya berapa yang mau diapain. Berarti ini jadi x kuadrat dikurang 2x tambah 3 sama dengan 7 dikurang x kuadrat. Nah, berarti dia jadi x kemari jadi positif ya. 2x ya. 2x kuadrat. Terus ini pindah kemari min 2x dan ini adalah kurang 4 ya, sama dengan 0. Nah, ini kita bagi 2 biar gampang mencari faktornya. X dikurang 2 sama dengan 0. Berarti X batasnya 21 ya. Di sini negatif, sini positif. Berarti X sama dengan 2 atau X sama dengan min 1. Nah, batasnya 2 atau min 1. Berarti dari batas 2 dengan min 1 sini. Oke, inilah yang mau kita cari. Terbuka ke atas fx, terbuka ke bawah gx. Kenapa? Karena dia negatif. Nah, kita udah tahu nih bahwasanya yang gx lebih besar daripada fx karena fx terbuka ke atas, berarti fx lebih kecil dari gx. Berarti luasnya sama dengan min 1 kedua, berarti 7 dikurang x kuadrat dikurang x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 ya, dx. Nah, ini sama dengan x min 2x kuadrat ya, tambah 2x, 7 dikurang ini adalah 4 dx. Oke, nah sekarang kita cari nih luasnya. Integral dari min 1 sampai 2 ya. Min 1 sampai 2 min 2x kuadrat tambah 2x tambah 4. Min 2x kuadrat tambah 2x tambah 4 dx. Oke, nah ini akan sama dengan, oke, kita cari min 2/3 ya, jadinya min 2/3 x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 4x dengan batas min 1 sampai dengan 2. Nah, ini kita masukkan min 2/3, berarti 2 pangkat 3 ditambah 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 dikurang ya, min 2/3 dari min 1 pangkat 3 ditambah min 1 kuadrat ditambah 4 kali min 1. Nah, kemudian min 2/3, 2 pangkat 3 adalah 8 ya, ditambah 2 pangkat 2 4 ditambah 8, 4 kali 2 ya, dikurang. Nah, ini min 1 pangkat 3 min kali min adalah positif, berarti jadi 2/3. Nah, ini positif juga, min 1 kuadrat adalah positif, dikurang 4. Min 4 dikali min 1. Kemudian nih min 16/3 ditambah 12 ya, dikurang 2/3 dikurang 3 ya, 1 kurang 4 adalah min 3. Nah, ini 36. Min 16 ditambah 36 adalah 20/3 dikurang 9 min 7/3. Ini berarti 27/3 sama dengan 9 satuan luas. Oke, nah sampai di sini saja materi yang bisa saya berikan. Semoga bisa dipahami dan dipelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.